Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kitab Ta'limil Muta'allim, faslun fin niyati fi halit ta'allum. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji fin niyati kang tetep ing dalem mertelaaken niat. Fi halit ta'allumi ing dalem nalikane belajar. Summa la budda mangkanuli wajib lahu kedue talibul ilmi opo minan niyati niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mangsa belajar ilmu. Izin niyatu karena utawi niat hiya yo an-niyah iku al aslu dadi asal fi jamil ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Fasal ini menerangkan tentang niat ketika akan belajar. Jadi sebelum kita memulai belajar, maka terlebih dahulu kita niat. Nah, maka di sini diterangkan tsumma labudda lahu minan niyat fi zamani ta'allumil ilmi. Maka wajib bagi seorang yang belajar itu wajib niat terlebih dahulu fi zamani, di dalam masa belajar ilmu. Artinya selama kita belajar ilmu itu harus terus ada niat belajar. Jadi niat itu harus terus menerus, harus terus ada dalam diri seorang pencari ilmu di masa belajarnya, di masa belajar ilmu. Nah, karena memang pada hakikatnya kita di dunia ini hidup ya belajar sebetulnya, maka diniati segala sesuatunya harus dengan niat. Idzin niyatu hiyal aslu fi jamil ahwali, karena niat itu adalah pokok di dalam setiap keadaan atau di dalam setiap tingkah, menjadi pokok. Karena segala sesuatu pekerjaan kita itu harus didasari dengan niat. Ini berdasarkan hadis Nabi liqaulihi, karena dawuhe Kanjeng Nabi alihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu wa rahmat wassalamu lan keselamatan. Innamal a'malu binniyat, innamal amalu angin pasine utawi sahe piro-piro amal iku biniyati hasil tetap kalawan piro-piro niat. Berdasarkan hadis Nabi innamal amalu binniyat, hadis sahih ini, bahwa sahnya suatu pekerjaan, sahnya suatu perbuatan, suatu aktivitas itu hasil dengan niat, bisa hasil dengan niat. Hadisun yaiku hadis sahihun kang sahih. Wa an Rasulillahi lan den riwayataken saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin. Dawuhe kam min amalin pirang-pirang utawi amal. Ya tasawwaru kang duweni rupa amal. Bisurati amalid dunya kalawan rupa pira-pira pegawean dunia. Wa yasiru lan dadi opo amal bi husni niyati kalawan atau bi husni niyati sebab bagusnya niat iku min a'malil akhirati, tetap saking piro-piro pegawean akhirat. Ada hadis Nabi lagi yang mengatakan yang kam min amalin yatasawwaru, berapa banyak perbuatan-perbuatan yang rupanya amal dunia, tetapi karena bagusnya niat itu menjadi amal akhirat. Begitupun sebaliknya, wa kam min amalin, pirang-pirang utawi amal ya tasawwaru kang duweni rupa amal bisurati amalil akhirati kalawan rupa piro-piro pegawean akhirat. Sumaya siru mangka nuli dadi opo amal iku min amalid dunya, tetap saking piro-piro pegawean dunia bisuin niyati sebab alane niat. Sebaliknya dari yang tadi, bahwa banyak juga ada amal yang secara zahir yang terlihat seperti amal akhirat, tetapi ternyata menjadi amal dunia disebabkan karena kurang bagusnya niat. Jadi niatnya harus baik. Karena kalau niatnya baik pasti kedepannya akan baik. Tapi kalau niatnya itu kurang baik maka kedepannya akan tidak baik. Walaupun pada dasarnya kita melakukan perbuatan yang seolah-olah itu adalah perbuatan akhirat, tapi karena niatnya tidak baik maka akan menjadi tidak baik jadinya. Tapi kelihatannya amal dunia, tapi karena bagusnya niat akan menjadi amal akhirat. Wayang bagilan sogya apa ayan wiyayan niat sapa al muta'allimu wong kang belajar bitolabil ilmi kalawan belajar ilmu ridallahi ta'ala ing gulati ridone Allah taala wa darul akhirati lan surga
Wa izalatal jahli lan ngilangaken kebodohan an nafsihi saking awake muta'alim. Wa ansail juhali lan saking sekabehane pira-pira wong kang bodoh. Wa ihya ad-dini lan nguripaken agama. Wa ibqal islami lan ngelanggengaken Islam. Fa inna baqal islami karena setuhune langgenge Islam iku bil ilmi tetap kalawan ilmu. Nah, seyogianya bagi seorang pelajar, orang yang sedang belajar itu mencari ilmu, pertama-tama niatnya itu semata-mata hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok, yang pertama. Wa darul akhirati, yang kedua niat mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wa izalatul jahli, yang ketiga niat menghilangkan kebodohan untuk an-nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa ansail juhali, dan bisa bermanfaat untuk atau disebarkan ilmunya kepada orang-orang yang masih awam, orang yang masih bodoh. Yang kemudian niat wa ihya ad-dini, menghidupkan agama, dan wa ibqal islami, dan melanggengkan Islam. Kenapa? Fa inna baqal Islam bil ilmi, karena langgengnya Islam itu dengan ilmu. Nah, itulah rangkaian niat yang perlu ditanamkan bagi seorang pencari ilmu. Jadi yang paling pokok niat belajar itu adalah ridhollah ta'ala, semata-mata supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling pokok. Masalah pinter, masalah yang lain itu sih nomor keberapa, tapi yang paling nomor satu adalah niat mencari ilmu itu dalam rangka supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu, wala yasihu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.